Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak apa kabar? Sehat ya? Kali ini Pak Handi mau membahas soal penilaian harian kedua untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku yang lain dari sekolah yang lain juga bisa menjadikan ini sebagai referensi ya. Ini Pak Handi bahas karena PH-nya sudah selesai. Jadi sudah disampaikan, kali ini hanya dibahas saja. Ini bisa bermanfaat juga untuk rekan-rekan guru ya, rekan-rekan guru yang mungkin saja ya soal-soal yang Pak Handi buat ini bisa menjadi referensi pembuatan PH selanjutnya mungkin ya. Oke, kita mulai saja. Di sini ada dua bagian soal, ada bagian A, yang bagian A ini adalah merupakan soal berbentuk pilihan ganda. Sementara yang bagian B-nya ini adalah jawaban singkat dan juga menceritakan kembali gitu ya kira-kira. Oke, baik, kita yang pertama dulu, kita akan mulai nomor 1. Nah, supaya jelas Pak Handi paskan saja ya. Oke, ini dia. Kita mulai. Nomor 1. Berikut adalah tujuan kita menggali informasi dari sebuah teks kecuali. Nah, ini ada kecualinya. Berarti jawaban yang bukan ya. Yang pertama, apakah tujuan dari menggali informasi itu adalah agar lebih tahu? Ya, betul sekali. Apakah menambah wawasan? Betul. Kemudian yang ketiga, membuat kita memahami sesuatu? Iya, betul. Apakah menggali informasi dari teks itu tujuannya menjadi lebih bingung? Oh, bukan. Berarti ini dia jawabannya ya. Kita tandai, misalkan jadi merah saja. Maaf ya di luar berisik karena anak-anak baru saja bubar atau mungkin baru selesai sholat asyar ya. Oke, untuk menjawab soal nomor 2 dan nomor 3, siswa diminta untuk membaca dulu sebuah teks. Ya, teksnya sederhana sih. Teksnya berjudul Dayu dan Ikan Hias. Kita akan bacakan bersama-sama ya. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara di dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Maaf. Nah, sekarang kita coba jawab pertanyaannya. Pertanyaan yang cocok, pertanyaan yang tidak cocok untuk teks di atas. Nah, yang tidak cocoknya yang mana ya? Berarti harusnya 3 diantaranya itu yang cocok ya. 1 diantaranya adalah tidak cocok. Apakah A, siapa nama ikan mas koki yang dipelihara? Apakah ada nama ikan mas kokinya? Tidak ada ya. Ini sebetulnya bisa langsung saja jawabannya adalah mungkin ini ya. Sekarang B, siapa yang memelihara ikan mas koki? Siapa yang memeliharanya? Dayu. Ada jawabannya ya. Berarti bukan ini. Sekarang yang C, di mana ikan mas itu dipelihara? Di mana? Di akuarium, betul. Berarti ada ya jawabannya ya. Berarti bukan yang ini. Sekarang yang D, apa jenis ikan yang dipelihara? Yaitu ikan mas koki. Jadi yang B, C, dan D itu ada jawabannya. Sementara yang tidak cocok atau yang tidak ada jawabannya itu adalah yang A. Jadi nomor 2 itu jawabannya adalah A. Oke, sekarang nomor 3. Mengapa Dayu senang melihat akuarium? Nah, jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah A. Nama anak yang memelihara ikan mas koki adalah Dayu. Ini jawabannya ya, cocok atau enggak ya? Tidak ya. Sekarang yang B. Akuarium dibersihkan setiap seminggu sekali. Setiapnya sekali ya, maaf.
Apakah itu jawabannya? Bukan ya. Sekarang yang C. Karena Dayu senang memperhatikan ikan-ikan berenang. Apakah itu jawabannya? Oke, kita tahan dulu ya. Sekarang yang D. Dayu memberi makan ikan setiap hari. Apakah itu jawabannya? Bukan ya. Ternyata yang tadi ya. Yang karena Dayu senang memperhatikan ikan-ikan berenang. Ya, ini dia jawaban yang tepat ya. Sebetulnya gampang sekali ya untuk menemukan jawaban dari kata tanya mengapa. Biasanya kalau mengapa, kenapa, itu jawabannya adalah karena ya. Karena menanyakan alasan. Oke, sekarang nomor 4. Titik-titik nama ayahmu, Dit. Nah, kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah kata tanyanya yang mana coba? Apakah mengapa nama ayahmu, Dit? Apakah berapa nama ayahmu, Dit? Atau siapa nama ayahmu, Dit? Atau kapan nama ayahmu, Dit? Oh, tentu saja karena menanyakan nama, maka kata tanya adalah kata tanyanya siapa. Itu dia. Baik, anak-anak kita lanjutkan ya. Sekarang nomor 5. Nah, untuk nomor 5 ini ada percakapan antara Dito dengan Rangga. Kata Dito, berapa uang yang ada di sakumu sekarang, Rangga? Nah, kata Rangga, uangku di saku sekarang sisa 20.000 lagi. Nah, pertanyaannya adalah fungsi kata tanya yang digunakan pada kalimat di atas, kalimat tanya di atas adalah berfungsi untuk apa? Jadi fungsi kata tanya yang digunakan dari percakapan yang ada di atas yang maksudnya. Nah, kata tanya yang mana? Ya betul, yang ini ya, yang berapa. Nah, berapa itu fungsinya untuk apa? Apakah untuk menanyakan nama? Apakah untuk menanyakan cara? Apakah menanyakan alasan? Apakah menanyakan jumlah? Iya betul sekali, untuk menanyakan jumlah, betul. Baik, kita lanjutkan. Sekarang nomor 6. Rindu ingin tahu mengenai lokasi kelas berjalan yang akan dilaksanakan pada pekan depan. Maka pertanyaan yang tepat yang dapat diajukan kepada guru atau teman sekelas adalah A. Kemana kita akan pergi kelas berjalan nanti, Dara? B. Siapa yang akan mendampingi kita ketika kelas berjalan nanti, Dara? C. Mengapa kita harus mengikuti kegiatan kelas berjalan, Dara? Dan yang terakhir, dari mana kita mendapatkan uang untuk mengikuti kelas berjalan, Dara? Nah, yang tepat yang mana? Pertanyaan yang tepat yang dapat diajukan kepada guru dan teman sekelas. Ingin tahu lokasi ya? Apa yang ingin ditanyakan? Lokasi ya, lokasinya. Jadi yang kalau menanyakan lokasi itu pasti kata tanyanya diawali dengan menggunakan kata tanya kemana. Ini dia. Berarti jawabannya adalah A. Kemana kita akan pergi ketika kelas berjalan nanti, Dara? Itu dia jawabannya. Baik, sekarang nomor 7 dan ini maksudnya sampai ya. Sampai 9. Itu nanti kalian baca teks berikut. Oke, kita akan baca bersama-sama kembali ya. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, Asep, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Hera dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida,
nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million atau ppm, maka akan menimbulkan penyakit. Nah, sekarang masuk ke pertanyaannya nomor 7 ya. Pertanyaan yang sesuai dengan isi teks di atas adalah, sesuai itu maksudnya jawabannya harusnya ada di sana ya. Harusnya ada di dalam teks itu. Berapa tahun usia anak pertamanya Pak dan kedua Asep? Ulangi lagi ya. Berapa tahun usia anak pertama dan kedua Asep? Apakah itu ada jawabannya di teks itu? Tidak ya. Sekarang yang B. Kapan Asep akan memiliki anak ketiga? Apakah ada informasinya di sana? Tidak ada ya. Sekarang yang C, apakah jawabannya yang C? Apa nama sekolah dasar tempat kedua anaknya bersekolah? Ada tidak nama sekolah dasarnya? Tidak ya, tidak ada tadi ya. Oke, sekarang yang keempat, atau yang C maaf, yang D maaf. Apa yang menyebabkan Asep memboyong keluarganya keluar kota? Apakah ada jawabannya? Iya betul, ada ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Apa yang menyebabkan Asep memboyong keluarganya keluar kota? Jawabannya apa? Karena adanya, betul, karena adanya bencana asap ya, bencana asap. Kemudian kita lanjutkan nomor 8. Langkah yang dilakukan Asep dan beberapa keluarga untuk meninggalkan Riau merupakan keputusan yang tepat. Karena menurut pantauan satelit milik NASA, asap hasil pembakaran dari daerah Sumatera Selatan tersebut akan menyebabkan penyakit bagi yang menghirupnya. Nah, kata tanya yang tepat untuk membuat kalimat pertanyaan atas penjelasan di atas adalah, nah kata tanya yang tepat itu yang mana? Ulangi lagi ya. Langkah yang dilakukan Asep dan beberapa keluarga untuk meninggalkan Riau merupakan keputusan yang tepat. Karena, itu ada karenanya. Kalau karena itu tadi Pak Hani sudah jelaskan di awal ya. Kalau jawaban karena itu biasanya kata tanyanya itu adalah mengapa. Betul sekali. Jadi kalau kata tanya yang tepat itu pasti mengapa. Berarti jawabannya adalah karena, nah gitu. Oke, berarti yang nomor 8 ini jawabannya adalah B ya. Kita tandai. Sekarang nomor 9. Kata tanya yang tepat untuk menanyakan jumlah partikel berdasarkan teks di atas adalah, nah kalau menanyakan jumlah berarti kata tanya yang tepat adalah apakah berapa, apakah kapan, apa mengapa, apakah siapa. Ya tentu saja berapa ya. Itu untuk menanyakan jumlah. Oke, sekarang nomor 10. Beberapa contoh kalimat tanya yang menggunakan kata tanya mengapa adalah, mengapa kamu pergi ke Jakarta, Dinar? Mengapa ayahmu tidak memberitahu kedatangannya tadi malam? Mengapa Rangga memberimu secari kertas? Dan lain-lain. Jadi masih banyak yang lainnya. Nah, pertanyaannya adalah, fungsi kata tanya mengapa adalah untuk menanyakan apa coba? Mengapa? Menanyakan? Betul sekali, menanyakan alasan ya. Baik, sekarang masuk ke bagian B ya. Nanti di bagian B ini ada beberapa paragraf teks ya. Kemudian biasakan kalau ada paragraf kalian baca dari awal sampai akhir, kemudian barulah kalian identifikasi ya. Baik, kita baca dulu nomor 1. Jika ada siswa yang melanggar aturan kelas, sanksi yang sudah disepakati wajib diberikan kepada pelanggar. Aturan kelas dibuat untuk menunjang ketertiban dan kedisiplinan kelas. Aturan kelas mulai dari piket kebersihan, piket kelengkapan kelas, aturan kelakuan di dalam kelas, dan lainnya harus didukung oleh semua warga kelas. Oleh sebab itu, aturan kelas wajib ditaati oleh semua warga kelas. Nah, menurut kalian ini termasuk paragraf apa nih? Apakah deduktif? Apakah induktif? Atau campuran? Campuran itu yang deduktif, induktif ya. Jadi yang mana? Boleh coba dicek lagi.
Jika ada siswa yang melanggar, apakah apakah kalimat utamanya berada di awal atau di akhir atau keduanya untuk paragraf nomor 1? Iya, betul sekali. Nomor 1 itu kalimat utamanya itu ada di akhir di sini. Ini dia. Apakah kalimat utama juga ada berada di awal? Tidak ya, hanya ada di akhir saja. Maka ini jawabannya adalah paragraf induktif ya. Ini dia jawabannya. Oke. Sekarang ada pertanyaan lagi. Pertanyaan yang kedua, teks di atas itu menceritakan tentang apa coba? Menurut kalian? Tentang aturan kelas. Oke, boleh. Tentang apa lagi? Tentang kesepakatan. Di kelas itu juga sepertinya boleh. Atau sanksi bagi pelanggar aturan gitu. Juga menurut Pak Handi sih boleh ya. Jadi kemungkinannya banyak ya. Kalian boleh pilih salah satu. Oke, sekarang nomor 2 ya. Ini paragrafnya pendek sekali nih. Kita baca lagi. Rendra adalah anak yang rajin. Setiap hari ia bangun pukul 4.00. Ia selalu sholat berjamaah di masjid. Ia tidak pernah terlambat ke sekolah. Nah, menurut kalian ini paragrafnya termasuk paragraf deduktif kah, induktif atau campuran? Ini kalimat utamanya ada di mana nih? Kalimat di awal atau kalimat di akhir? Kalimat terakhir. Ya, ini dia. Rendra adalah anak yang rajin. Ini merupakan kalimat utamanya. Apakah ia tidak pernah terlambat sekolah merupakan kalimat utama juga? Iya, betul sekali. Itu bukan ya. Itu bukan kalimat utama. Ini adalah kalimat penjelas. Jadi karena kalimat utamanya berada di awal, maka sudah dipastikan ini adalah paragraf deduktif ya. Itu dia. Oke, sekarang teks di atas atau paragraf di atas itu menceritakan apa coba? Rendra yang rajin gitu ya? Boleh. Rendra anak yang rajin juga boleh. Atau apalagi mungkin kemungkinan yang lain? Sepertinya itu cukup ya. Boleh nanti salah satu ya. Jadi kalau ide pokok atau tentang dari sebuah paragraf itu bisa banyak kemungkinannya ya. Kebetulan kalau untuk nomor 2 ini yang Pak Handi temukan kira-kira ada 2 kemungkinan ya. Jadi kalian boleh memilih salah satunya. Oke, sekarang nomor 3. Di dalam keluarga di dalam keluarga itu masih begitu ya. Di dalam keluarga disiplin sangat diperlukan. Kedisiplinan juga merupakan awal sebuah prestasi di sekolah. Tidak hanya itu, kedisiplinan di lingkungan akan membawa dampak yang baik untuk masyarakat. Ternyata kedisiplinan sangat penting di kehidupan kita. Oke, kalau ini termasuk paragraf apa nih? Apakah deduktif, apakah induktif, apakah campuran? Coba kita perhatikan, apakah yang ini kalimat pertama ini merupakan kalimat utama bukan? Di dalam keluarga disiplin sangat diperlukan. Ini kalimat utama bukan? Iya, betul sekali. Ini adalah kalimat utama karena sebetulnya dia sudah cukup bisa berdiri sendiri ya kalimatnya. Kemudian apakah kalimat terakhir ini merupakan kalimat kesimpulan bukan? Iya, betul. Ini adalah kalimat kesimpulan. Nah, kalau kalimat kesimpulan ini merupakan kalimat utama dari sebuah paragraf. Kata kuncinya ini ada di ternyata gitu ya. Jadi ciri-ciri dari kalimat utama yang ditempatkan di akhir itu adalah adanya kata-kata ternyata, karena itu, oleh sebab itu gitu dan sebagainya. Itu adalah clue-nya ya.
Sehingga karena ini ada dua kalimat utama, ada di awal dan di akhir, maka ini adalah termasuk paragraf campuran ya. Kita tulis paragraf campuran. Nah, setelah kita baca bersama-sama, menurut kalian teks ini menceritakan tentang apa coba? Oke, boleh. Kedisiplinan di dalam keluarga, boleh. Atau pentingnya kedisiplinan di dalam keluarga, itu juga kalau menurut Bapak sih boleh. Ada lagi coba? Oke. Kedisiplinan di dalam keluarga adalah awal prestasi, gitu ya. Itu juga kalau menurut Pak Handi sih boleh sih, kalau menurut Bapak. Mungkin ada ide lain? Ya, ini beberapa ide pokok yang mungkin ada di yang cocok di paragraf nomor 3 ini. Oke, sekarang nomor 4. Kita akan baca bersama-sama lagi ya. Jahe mempunyai banyak manfaat. Tanaman ini sering dijadikan bumbu dapur. Selain itu, jahe sering dijadikan minuman penghangat tubuh. Jahe dapat ditanam di pekarangan rumah sebagai apotek hidup. Nah, sekarang kita akan identifikasi nih. Apakah kalimat di awal ini merupakan kalimat utama? Iya, betul. Ini betul ya. Ini adalah kalimat utama. Apakah kalimat terakhir merupakan kalimat utama? Jahe dapat ditanam di pekarangan rumah sebagai apotek hidup. Pak Handi pikir tidak ya. Karena kalau yang terakhir ini bukan merupakan kalimat kesimpulan, dan juga kalimat ini merupakan penjelasan dari beberapa kalimat sebelumnya. Jadi ini bukan kalimat utama ya kalau menurut Pak Handi. Kalau berbeda pendapat boleh tulis di komen nanti ya. Jadi karena kalimat utamanya berada di awal, maka Pak Handi menyebutnya ini sebagai paragraf deduktif ya, bukan campuran. Oke, paragraf ini menceritakan tentang apa nih? Tentang, iya boleh, manfaat jahe gitu ya. Loh, maaf. Manfaat jahe. Atau yang lain? Jahe, boleh. Loh, maaf. Typo terus. Jahe tanaman yang memiliki banyak manfaat gitu ya. Itu juga boleh gitu ya. Atau mungkin ada kemungkinan yang lain ya. Asal sesuai dengan paragraf ini, maka itu bisa dijadikan sebagai ide pokoknya ya. Oke, sekarang nomor 5. Nah, ini khusus untuk nomor 5. Pak Handi ingin melatih kalian membuat paragraf ya. Kebetulan Pak Handi mintanya adalah paragrafnya paragraf deduktif. Buatlah sebuah paragraf deduktif ya. Karena dimintanya paragraf deduktif, maka kalimat utamanya harus ada di awal ya. Nah, ide pokoknya apa atau tentang apa? Nah, tentang hal yang aku sukai dari temanku. Nanti yang akan dinilai oleh Pak Handi adalah betulkah paragraf yang kalian buat itu adalah paragraf deduktif. Kemudian yang kedua adalah kosakata, dan kemudian yang ketiga adalah kesesuaian dengan ide pokoknya. Itu mungkin ya kalau dari Pak Handi. Kalau nomor 6 kalau nomor 6 ini ada tulisan yang Pak Handi samarkan untuk latihan menulis, karena kebetulan kelas 5 Pak Handi ini ternyata tulisannya harus lebih rapih ya, agak terbiasa, maka Pak Handi buatkan soal seperti ini. Oke, itu saja mungkin ya, karena sampai nomor 6 Pak Handi akhiri saja ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah, bye-bye.